Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indra Socawibawa dan dua rekan saya yaitu Messi Sapriantini dan Fardal Ramadan. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang mengidentifikasi struktur tradisional masyarakat hukum adat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya yaitu Messi Sapriantini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Sapriantini akan menjelaskan tentang masyarakat hukum adat. Nah, sebenarnya apa sih masyarakat hukum adat itu? Menurut Terhar, masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia sebagai satu kesatuan, menetap di daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat. Merupakan suatu kodrat dan tidak seorang pun di antara para anggota ini mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk berkeinginan membubarkan ikatan yang telah bertumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Nah, masyarakat hukum adat ini ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu masyarakat hukum adat genealogis, dan lalu yang kedua yaitu masyarakat hukum adat teritorial, dan yang ketiga yaitu masyarakat hukum adat genealogis teritorial. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang masyarakat hukum adat teritorial. Nah, apa sih masyarakat hukum adat teritorial itu? Masyarakat hukum teritorial ini adalah masyarakat hukum yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah, baik dalam kaitan duniawi maupun dalam kaitan rohani. Ada ikatan kuat sebagai pengikat di antara anggota-anggotanya karena mereka merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan bersama serta tumbuh berkembang di tempat yang sama. Nah, masyarakat hukum teritorial ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama masyarakat hukum desa. Masyarakat hukum desa adalah segolongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup, dan sistem kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama. Merupakan satu kesatuan tata susunan yang tertentu baik keluar maupun ke dalam. Masyarakat hukum desa ini juga melingkupi kesatuan-kesatuan yang kecil yang terletak di luar wilayah desa yang sebenarnya. Akan tetapi, mereka tunduk pada pejabat kekuasaan desa dan juga sebagai pusat kediaman. Mereka senantiasa berpusat pada lingkungan tempat kepalanya berdiam. Dalam desa itu hanya ada satu kesatuan dalam pengurusnya atau pemerintahannya yang berpusat pada satu kepala saja. Lalu yang kedua yaitu masyarakat hukum persekutuan daerah. Nah, masyarakat hukum persekutuan daerah ini adalah satu kesatuan sosial yang secara teritorial melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masing tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Jadi masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah ini masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri. Namun, masih juga masyarakat hukum wilayah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan, yaitu merupakan bagian yang tak terpisah dari masyarakat. Hukum wilayah ini sebagai kesatuan sosial teritorial yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga yaitu masyarakat hukum perserikatan desa, yaitu beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama. Misalnya seperti kepentingan mengatur pemerintahan adat bersama, kehidupan ekonomi, pertanian, dan pemasaran. Beberapa desa bergabung dan mengadakan pemufakatan untuk melakukan kerjasama untuk kepentingan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fardal Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai corak masyarakat hukum adat. Yaitu corak hukum adat Barat yang cenderung individualis dan liberatis sangat berbeda dengan hukum adat yang bersendi pada alam pikiran Indonesia karena mempunyai corak yang khusus, yaitu komunal, terus religio magis, terus konkret dan visual. Corak ini nampak dengan jelas implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang digambarkan oleh Surojo Wignodipuro SH dalam pengantar dan asas-asas hukum adat, yaitu yang pertama corak komunal atau kebersamaan terlihat apabila warga desa melakukan kerja bakti atau gugur gunung
Nampak sekali adanya kebiasaan hidup bergotong royong, solidaritas yang tinggi atau saling membantu. Rasa solidaritas yang tinggi menyebabkan orang selalu lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Bahkan pada suku bangsa Jawa terdapat pepatah adat yang dengan tepat menggambarkan corak komunal, yaitu dudu sana dudu kadang ning yen mati melu kelang, atau bukan anggota keluarga, bukan saudara sekandung, tetapi kalau ia meninggal merasa turut kehilangan. Terus adapun yang kedua, corak religio magis terlihat jelas sekali pada upacara adat, di mana lazimnya diadakan sesajen yang ditunjukkan pada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu bantuannya. Juga acara selamatan pada setiap kali menghadapi peristiwa penting seperti kelahiran, khitanan, perkawinan, mendirikan rumah, pindah agama, sampai kematian. Selanjutnya, corak konkret tergambar dalam kehidupan masyarakat bahwa pikiran penataan serba konkret dalam realitis kehidupan sehari-hari menyebabkan satunya kata dengan membuat perbuatan, atau perbuatan itu betul-betul merupakan realisasi dari perkataannya. Misalnya hanya memakai jual. Apabila nyata-nyatanya terlihat adanya tindakan-tindakan atau pembayaran kontan dari si pembeli serta penyerahan barang dari si penjual. Terus yang keempat, adapun itu corak visual atau kelihatan, menyebabkan dalam kehidupan sehari-hari adanya pemberian tanda-tanda yang kelihatan sebagai bukti penegasan atau penubuhan dari apa yang telah dilakukan atau yang dalam waktu dekat akan dilakukan. Misalnya ini memberi pening set Jawa atau penyangcang Sunda merupakan penegasan dari telah terjadi penunangan. Pemberian panjar pada transaksi jual beli merupakan penegasan adanya kehendak pemberian yang dalam waktu dekat akan dilakukan. Di samping corak yang berbeda, hukum adat juga mempunyai sifat-sifat berbeda pula dengan hukum barat, karena adanya perbedaan alam, pikiran, dan corak yang mendasari hukum tersebut. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu tentang hukum adat secara normatif. Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret, dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah, dan mufakat. Yang pertama itu tradisional. Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang. Keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, dalam hukum kekerabatan adat orang Batak yang menarik garis keturunan lelaki. Sejak dulu sampai sekarang tetap saja mempertahankan hubungan kekerabatan yang disebut dalihan notulu atau bertungku tiga, yaitu hubungan antara marga Hula-Hula dengan Tugu atau Dongan Sabutua dan Bolu. Sehingga dengan adanya hubungan kekerabatan tersebut tidak terjadi perkawinan antara pria dan wanita yang satu keturunan atau satu marga. Contoh corak tradisional di Lampung bahwa dalam hukum kewarisan berlaku sistem mayorat lelaki. Artinya, anak tetua lelaki menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Harta peninggalan itu tetap tidak terbagi. Merupakan milik keluarga bersama yang gunaannya untuk kepentingan anggota keluarga. Lalu yang kedua adalah keagamaan. Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan atau magis religius. Artinya, perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena apabila manusia akan memutuskan sesuatu atau mau melakukan sesuatu, biasanya berdoa memohon keridhaan Tuhan yang gaib dengan harapan karya itu akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan tidak melanggar pantangan atau pamali
yang dapat berakibat timbulnya kutukan dari Yang Maha Esa. Corak keagamaan dalam hukum adat ini terangkat pula dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia masyarakat dengan ini kemerdekaannya. Lalu yang ketiga adalah kebersamaan. Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan atau komunal. Artinya, ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, yaitu satu untuk semua dan semua untuk satu. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, tolong-menolong, dan gotong royong. Oleh karenanya, hingga sekarang kita masih melihat rumah gedung di tanah Minangkabau atau tanah pusaka yang tidak terbagi secara individual, melainkan menjadi milik bersama dan untuk kepentingan bersama. Bahkan corak dan sifat kebersamaan ini terangkat pula dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang gitu, antara individu dan individu sendiri itu maksudnya. Oleh sebab itu, perekonomian disusun atas sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang keempat adalah konkret dan visual. Corak hukum adat adalah konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi, sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat, dan didengar orang lain, dan nampak terjadi ijab kabulnya atau bisa disebut serah terimanya. Misalnya dalam jual beli jatuhnya bersamaan waktunya antara pembayaran harga dan penyerahan barang. Jika barang diterima pembeli tetapi harga belum dibayar, maka itu bukan jual beli melainkan utang piutang. Yang terakhir adalah terbuka dan sederhana. Corak hukum adat itu terbuka, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja, tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasar saling percaya dan mempercayai. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.